Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga hidup kita semua hari ini diberkati Tuhan dan senantiasa diberikan kesehatan ya. Kali ini saya hendak mengajak saudaraku untuk memahami tentang rancangan Tuhan yang indah bagi hidup kita. Firman yang diambil dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Keberadaan kita di bumi sudah dirancang dan diciptakan oleh Tuhan. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, melebihi ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Kemudian dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa kita ini dirancang untuk menjadi pemenang, bukan pecundang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seperti yang tertulis di Injil Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Dari situ kita bisa mengerti bahwa rancangan Tuhan bagi kita sungguh luar biasa. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Dalam firman Tuhan di Yesaya 55 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa rancangan Allah tidak sama dengan rancangan manusia. Pada umumnya manusia lebih memilih rancangannya sendiri daripada rancangan Tuhan. Karena rancangan manusia lebih terfokus kepada hal-hal duniawi. Sementara rancangan Tuhan lebih terfokus kepada hal-hal rohani. Jadi, kita ada bukanlah karena kebetulan. Tuhan memiliki rancangan yang indah dan luar biasa atas hidup kita. Jika keadaan kita sepertinya belum berubah dan belum mengalami berkat-berkat Tuhan, janganlah kecewa. Memang akibat dosa, manusia hidup di bawah kutuk. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ia datang untuk memulihkan segala sesuatu yang telah rusak. Yesus telah menebus kita dari kutuk. Tuhan Yesus sendiri menegaskan seperti yang tertulis pada Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Ada satu tokoh di Alkitab yang memilih mengikuti rancangan Tuhan, walaupun dia harus menderita. Namanya Yusuf. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi Yakub. Dalam kehidupan sehari-hari, Yakub senantiasa memberikan yang terbaik kepadanya. Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk Yusuf, dan Yusuf mengetahui hal itu. Yusuf harus mengalami proses yang sangat menderita. Yusuf menjadi budak, kemudian Yusuf harus ditahan karena suatu kesalahan yang tidak dilakukannya. Yusuf tidak menyalahkan siapa-siapa. Bagaimana dengan kita? Saudaraku, Tuhan punya rancangan yang indah buat kehidupan kita. Saya tidak tahu apa rancangan Tuhan untuk saudara. Namun yang pasti, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, yaitu masa depan yang penuh harapan. Seperti tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Satu Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya dan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tuhan sanggup memberikan apa yang kelihatan mustahil bagi kita, mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita merupakan bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Nah, proses itu akan membuat hidup kita menjadi lebih lagi dekat dengan Tuhan, membuat kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, dan membuat kita lebih lagi berserah kepadanya. Sebagai hamba Tuhan, kita harus sadari juga bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saat kita benar-benar mengandalkan Tuhan, berserah kepadanya, kita akan melihat kebesaran dan kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu, janganlah khawatirkan apa yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah kehilangan akal untuk memberkati segala sesuatu yang berjalan sesuai rencananya. Shalom.